So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Oppo A98 5G, smartphone A series tertinggi dan terbarunya Oppo. Smartphone ini itu punya peningkatan ya dibanding seri sebelumnya si A96, mulai dari performa, charging speed sama kameranya. Oke, pertama kita bahas soal desainnya dulu. Nggak mengejutkan ya kalau desain dari smartphone kelas mid-range-nya Oppo kayak Oppo A98 5G ini itu cakep. Dia pakai teknologi Oppo Glow dengan finishing matte yang bikin sidik jari tuh nggak gampang ngebekas. Untuk varian warna ini ada dua ya. Pertama ada biru fantasi kayak yang aku pakai sekarang ini dan ada juga yang hitam elegan. Bobotnya sendiri Oppo A98 ini itu ada di 192 gram dengan tebel bodi yang ada di 8,2 mm. Untuk frame body ini mengotak ya, cuma back covernya ini tuh punya sedikit lekukan yang tetap ngasih kesan halus dan bikin lebih nyaman buat dipegang. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner, di sisi kiri ada tombol volume dan SIM tray slot yang jenisnya ini hybrid, jadi harus milih nih mau pakai 2 SIM atau 1 SIM plus 1 micro SD tambahan. Sementara itu di bagian bawah dia ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo, dimana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Untuk kualitas suara yang dihasilin speakernya ini itu mantap ya. Dia tuh udah high quality audio yang volumenya itu bisa kita atur sampai 200%. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dengan luas layar yang ada di 6,72 inci. Buat kualitas gambar yang ditampilin ya not bad lah. Buat ukuran panel IPS dia tuh udah termasuk bagus. Refresh rate-nya sendiri dia ada di 120 Hz yang dilengkapi juga dengan 6 level adaptive frame rate yang bisa ngurangin konsumsi daya tapi tetap bisa ngasih efek frame yang maksimal. Untuk bezel ini udah termasuk tipis ya, terlebih buat sisi kanan kirinya. Tapi kalau buat bawah emang agak tebal tapi itu wajar. Overall kualitas yang dikasih dari layarnya ini itu udah oke. Meski panel yang dipakai bukan kelas AMOLED tapi adanya opsi screen color mode yang bisa kita set ke vivid, ini bikin gambar yang dilihat jadi lebih enak buat dinikmatin. Next, kalau buat performa Oppo A98 ini itu pakai Snapdragon 695 yang udah support jaringan 5G. Ini upgrade ya dibanding seri sebelumnya yang masih pakai Snapdragon 680. Buat storage sendiri dia udah lega banget dengan RAM yang punya kapasitas 8GB dengan RAM expansion up to 8GB juga dan punya internal storage yang ada di 256GB yang super gede nih buat ukuran smartphone mid-range. Buat dipakai aktivitas harian sih udah lebih dari cukup ya, apalagi buat kalian yang suka nyimpenin banyak aplikasi jadi nggak perlu was-was karena storage yang dikasih ini udah besar banget. Penyimpanannya lega, terus dipakai multitasking juga udah asik karena RAM-nya ini juga udah gede. Kalau dipakai main game juga masih tergolong asik ya. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan grafik ultra dengan refresh rate high. Selama ngetes, FPS-nya ini selalu stabil di kisaran 58 sampai 60 FPS tanpa adanya frame drop sama sekali pas aku ngetes. Terus buat PUBG Mobile settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas ngetes pakai Smooth Ultranya ini aman banget buat dapetin 40 FPS. Terus pas pakai HD High ini juga aman dapetin 30 FPS. Buat gyroscope untungnya dia udah hardware ya yang bikin pengalaman main PUBG Mobile di Oppo A98 5G ini udah tambah enak. Kalau buat Genshin, game yang notabene berat ini juga masih jalan. Aku pakai di settingan lowest dan hasilnya dia bisa jalan di 40-50 FPS pas lagi traveling, dan kalau lagi battle yang ngeluarin banyak efek, FPS-nya ini sedikit turun ke 30-40 FPS. Ya agak naik turun gitu ya, beberapa kali juga frame drop ke 20 FPS. Tapi ini wajar banget mengingat ini game yang super berat. HP ini bisa jalan di atas 30 FPS saja itu udah cukup bagus. Oh ya, Oppo juga ngasih jaminan yaitu 48 month fluency protection yang ngejamin kualitas performa dari HP ini itu bakalan tetap smooth setelah dipakai selama 4 tahun. Kalau buat daya, Oppo A98 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan speed ngecas SuperVOOC 67W. Buat isi dayanya dari 0 sampai 50% ini butuh waktu 18 menit, sementara buat isi sampai full cuma butuh waktu 44 menit aja. Usia dari baterai Oppo A98 ini itu juga udah diklaim ditingkatin sampai 1600 charge atau discharge cycle berkat adanya battery health engine. Ini memungkinkan juga ya buat baterainya tetap punya kesehatan yang bagus setelah dipakai 4 tahun lebih kalau semisal sehari itu kalian ngecasnya 1 kali.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Oppo A98 ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 64 megapiksel, micro lens yang punya resolusi 2 megapiksel, dan ada depth sensor yang punya resolusi 2 megapiksel juga. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasilnya serius ini cakep. Gambar yang dihasilin ini punya dynamic range yang bagus, detailnya bagus, dan warnanya juga khas Oppo banget. Untuk HDR ini auto aktif ya, jadi saat foto di kondisi terik yang highlight dan shadows-nya ini jomplang, Oppo A98 ini langsung bikin hasilnya tuh jadi lebih seimbang, biar dilihatnya juga jadi lebih enak. Kalau buat foto selfie ini defaultnya muka dibuat cerah ya. Hasilnya emang nggak terlalu lebay, cuma buat yang emang nggak suka bisa dibuat natural aja. Perbedaannya kayak begini. Ini perekaman video dari Oppo A98 dan ini direkam di resolusi Full HD 30 fps. Mentoknya segini ya. Hasil perekamannya kayak gini dan ini lagi dipakai jalan santai. Ya kalian bisa nilai juga buat kestabilan gambarnya kayak gimana. Oke, buat warna pohon oke lah. Warna langit juga oke, nggak terlalu warnanya nggak terlalu dilebay-lebayin. Ya hasilnya kayak gini. Coba kita jalan lagi ya. Ini lagi di taman apa ya namanya? Balai Kemambang, Purwokerto. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depannya dari Oppo A98. Hasilnya seperti ini. Kita coba pakai jalan. Ini defaultnya ternyata di 720p ya, cuma kita bisa atur juga ke 1080p. Hasilnya seperti ini. Kalau misal backlight seperti ini. Muka masih kelihatan, cuma awan jadi putih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, kesimpulannya Oppo A98 ini itu menarik buat dilirik. Terlebih upgrade yang berasa ya jika dibanding seri sebelumnya, bikin smartphone yang satu ini cukup menarik nih buat kalian yang pengen upgrade. Mulai dari jaringannya yang kini udah 5G, chargingnya yang udah makin ngebut dengan 67 watt SuperVOOC, sampai kameranya yang semakin asik ya dengan adanya micro lens. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.